Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Saiful Anwar, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Magelang dari SMA Negeri 2 Magelang. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Eko Yanwarto. Beliau adalah guru PJOK di SMA Negeri 2 Magelang. Selamat pagi Pak Eko. Oke, terima kasih. Baik, Pak Eko, kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bapak. Bagaimana dalam percakapan ini, sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Cuma sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun bagaimana tujuan dilakukannya supervisi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Bapak lakukan di kelas. Kemudian kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak akan melakukan pengajaran atau pembelajaran di dalam kelas. Baik, Pak Eko, mohon maaf beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan. Yang pertama, Pak Eko kalau boleh saya mengetahui apa tujuan pembelajaran yang nantinya Pak Eko akan melakukan pembelajaran di kelas Bapak? Yang jelas nanti sesuaikan dengan materinya. Tujuan pembelajaran yang utama yaitu peserta didik mampu menunjukkan perilaku ya, sportivitas, kemudian kerjasama, bertanggung jawab, menghargai teman, disiplin selama pembelajaran berlangsung. Kemudian materi yang akan disampaikan berkaitan dengan lompat tinggi. Nanti siswa mengidentifikasi gerak dasar lompat tinggi gaya vlog, yaitu khususnya pada tahapan tolakan dan sikap tubuh di atas mistar. Kemudian siswa memahami kesalahan-kesalahan dan cara perbaikan kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerak dasar lompat tinggi gaya vlog, khususnya pada tahapan tolakan dan sikap tubuh di atas mistar. Kemudian menentukan tolakan dan sikap tubuh di atas mistar dengan tepat untuk mendapatkan lompatan yang baik sehingga dapat melewati mistar. Kemudian tujuan yang lain yaitu nantinya siswa melakukan keterampilan latihan gerak dasar tolakan dan sikap tubuh di atas mistar. Setelah siswa menentukan tolakan yang tepat, kemudian siswa melakukan keterampilan. Setelah itu siswa melakukan keterampilan variasi dan kombinasi, karena di dalam pembelajaran lompat tinggi di situ ada tahapan-tahapannya ya, tidak hanya tolakan dan sikap tubuh di atas mistar, tapi dari tahapan awalan, kemudian tolakan, sikap tubuh di atas mistar dan mendarat. Tapi kesulitan siswa di sini khususnya pada teknik tolakan dan sikap tubuh di atas mistar, karena tahapan tersebut adalah salah satu tahapan yang menentukan keberhasilan siswa untuk melewati mistar ya, tanpa menyentuh mistarnya. Kemudian setelah memvariasikan, nanti masing-masing seluruh siswa melakukan perlombaan ya, perlombaan lompat tinggi, sehingga saya sebagai guru olahraga mengetahui kemampuan masing-masing siswa, seberapa jauh ya target yang sudah diberikan, sehingga guru olahraga dapat menilai dengan baik dan benar sesuai tahapan yang dilakukan. Contohnya misalkan ada siswa yang mampu melewati mistar, maka nantinya mistar itu saya tinggikan. Tapi ada beberapa siswa yang memang memiliki kelemahan dalam bidang atau pembelajaran lompat tinggi, tapi yang jelas siswa tetap melakukan bagaimana caranya siswa itu dapat melewati mistar dengan cara yaitu menurunkan mistarnya, sehingga nantinya semua siswa dapat berhasil melewati mistar sesuai tujuan pembelajaran di awal. Itu Pak Saiful. Luar biasa sekali nih Pak. Kalau di materi PJOK memang semuanya memang dengan kekuatan juga keahlian dari fisik juga ya Pak. Ya, betul. Baik Pak Eko, mungkin pertanyaan yang kedua Bapak, kalau menurut Pak Eko bagaimana dengan area pengembangan Pak yang ingin Bapak
capai saat observasi itu Pak? Pengembangan dalam mungkin di pengetahuan atau di keterampilan. Ya. Jadi di dalam pembelajaran di situ kan sesuai dengan tujuannya anak mengidentifikasi atau menganalisa tahapan-tahapan gerak, mana yang benar, mana yang salah, kemudian nanti disediakan LKPD yang dikerjakan oleh siswa dan hasilnya nanti sebagai dasar mereka melakukan pembelajaran berikutnya atau selanjutnya, sehingga dalam diskusi nanti saat proses menanya itu mereka menemukan kesalahan-kesalahan dan perbaikan yang akan dilakukan sehingga pembelajaran nantinya akan berjalan dengan lancar dan aman. Oke, luar biasa Pak Eko. Kalau untuk media pembelajarannya sendiri Bapak mungkin yang perlu disiapkan apakah sudah siap atau jadi gini, untuk media pembelajaran kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah ini. Media ada sarana dan prasarananya, khususnya sarana dan sarananya ada matras, kemudian ada tiang, kemudian ada mistar, kemudian prasarananya nanti yang jelas tempatnya kalau di olahraga itu unsur utama yang harus diperhatikan adalah keselamatan sehingga tempat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran atau kegiatan. Ya, kemudian media yang lain yang saya gunakan sebelumnya sarana prasarana pun nanti bisa dimodifikasi karena kan permasalahan yang awal itu anak takut, kemudian anak kesulitan dan lain sebagainya. Biasanya anak takut melihat sarana prasarana dulu, mereka sudah takut misalkan mistarnya awalnya yang mistarnya terbuat dari fiber, sekolah tidak punya, sekolah punyanya dari besi. Kalau itu kena punggung kayak vlog, kemudian punggungnya kena besi kan itu sakit. Maka kemarin biasanya saya akan memodifikasi sarana dan prasarananya. Kalau mistar itu saya modifikasi menggunakan 2 botol aqua dan tali rafia, sehingga kalau punggungnya kena tali rafia jatuh itu mereka tidak akan sakit. Kemudian untuk media yang lain TPACK menggunakan video pembelajaran dari berbagai sumber, terutama video pembelajaran atau perlombaan video pembelajaran. Nanti ada video pembelajaran, saya sajikan video pembelajaran lompat tinggi ya. Kalau yang kelas 12 itu kan kayak vlog, kemudian nanti video pembelajaran yang secara spesifik mengetahui di dalamnya, mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dan cara perbaikannya. Kemudian anak saya sajikan perlombaannya ya, biar mereka lebih semangat lagi, karena biasanya kalau mereka melihat perlombaannya akan lebih memotivasi untuk bisa beda sekali. Karena apa? Kemarin saya sajikan perlombaan olimpiade ya. Misalkan tinggi mistar, siswa yang sering lakukan paling maksimal 160 atau 1,60 meter ya, sedangkan di olimpiade itu hampir 3 meter, sehingga tingginya lebih tinggi daripada orangnya sendiri, tapi bisa melewati mistar. Nah, itu salah satu menjadi motivasi anak-anak. Yang saya tanyakan, saya ingin mendengar dari Pak Eko sendiri bagaimana rancangan pembelajaran, karena tadi Bapak sudah menyampaikan tentang tujuan. Kalau rancangan pembelajaran sendiri yang Bapak terapkan di kelas ataupun di lapangan olahraga itu, strategi pembelajarannya, modelnya pembelajaran seperti apa Pak? Metode pembelajarannya mungkin? Kalau saya pendekatannya menggunakan saintifik ya, saintifik, yaitu ada mengamati, menanya, mengasosiasi, dan mencoba dan mengkomunikasikan. Kemudian modelnya menggunakan model problem based learning, PBL, jadi permasalahan, sehingga materi-materi yang tadi saya sampaikan khususnya di lompat tinggi itu kan acuannya adalah permasalahan-permasalahan siswa yang selalu kesulitan dalam melakukan pembelajaran lompat tinggi. Tidak hanya kesulitan, mereka takut
sebelum melakukan pembelajaran mereka akan takut terlebih dahulu, takut jatuh, takut sakit dan lain sebagainya. Sehingga nanti pembelajarannya itu dari mudah ke yang sulit. Jadi anak akan merasakan segala sesuatunya sesuai dengan tahapannya, sehingga mereka nantinya mindsetnya tidak akan takut. Kemudian untuk metodenya langsung demonstrasi. Jadi anak langsung melakukan secara langsung. Luar biasa ini ya Pak Eko. Jadi persiapan tidak cuma alat fisik yang di lapangan ya Pak, tapi juga di media, kemudian ada media perlombaan. Saya menjadi semakin Pak, semakin penasaran. Nah, kira-kira untuk membuyarkan penasaran saya nih Pak Eko, kira-kira kapan Pak nanti saya bisa waktu untuk melihat pembelajaran saya observasi di pembelajaran Pak Eko? Kira-kira hari apa ini Pak Eko? Terus jam berapa nih Pak? Minggu depan bisa. Minggu depan sekitar hari Kamis ya. Hari Kamis nanti di kelas 11 Kelas 4. Berarti di jam 1 sampai pagi ya Pak? Pagi. Baik, siap. Berarti hari Kamis depan, saya catat dulu ya Pak. Hari Kamis depan jam 1 sampai jam berapa? 3. Oh, jam 3. Sampai jam 3. Wah, ini anak pagi langsung berolahraga jam ke 1 ya Pak. Siap. Baik Pak, biasa sekali apa yang Pak Eko lakukan, persiapannya sudah seperti itu. Nah, tadi juga sudah ada strategi juga Bapak. Nah, kira-kira Bapak dari perbincangan kita dari awal Pak, tentang Bapak sudah kami tanya tentang tujuan pembelajaran, kemudian tentang area pengembangan yang Bapak tidak capai, kemudian strategi yang Bapak persiapkan juga. Apa yang Bapak dapatkan Pak dari percakapan kita berdua pada kesempatan ini Bapak? Ya, sangat menarik ya percakapannya. Salah satu menjadi bahan untuk saya agar menjadi lebih baik menjadi guru olahraga, khususnya di Mapel PJOK, dapat melaksanakan pembelajaran seutuhnya, yaitu dari anak untuk anak. Jadi semua yang saya lakukan, pembelajaran yang saya lakukan itu terpusat kepada anak. Sehingga anak nantinya ya tidak hanya dapat melakukan prakteknya saja, tapi mereka dapat memahami pembelajarannya, kemudian dapat menganalisa, kemudian dapat mengetahui kesalahan-kesalahan dan dapat melakukan perbaikan setiap pembelajaran yang mereka lakukan. Baik, terima kasih ya Pak. Tadi insya Allah bermanfaat ya Pak Eko. Kemudian mohon izin Pak, nanti kita akan bertemu lagi di hari Kamis depan. Kemudian nantinya kita akan bertemu lagi di pasca observasi. Nanti mohon izin saya bersama dengan pengajar praktek saya Ibu Yarmini nanti bersama Pak Eko untuk melakukan pembicaraan lagi di pasca observasi. Lagi nanti waktunya mungkin nanti akan kita bicarakan setelah observasi sudah dilakukan. Oke, sekali lagi saya terima kasih banyak, mohon maaf mengganggu waktunya Pak Eko. Luar biasa di sela-sela kesibukannya. Kemudian yang pasti adalah semangat kita untuk selalu bagaimana untuk di dunia pendidikan ini yang kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh yang luar biasa, dan semuanya tadi yang Pak Eko sebutkan pastinya saya luar biasa Pak, berpihak kepada muridnya Bapak. Nah, itu luar biasa di kurikulum merdeka ini. Sekali lagi terima kasih Pak Eko. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Sampai bertemu lagi di observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.